Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Puri, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sekarang udah masuk ke 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Karena kalau kata ulama biasanya katanya sih kalau 10 hari pertama itu masih semangat-semangatnya menyambut Ramadan, sedangkan kalau 10 hari terakhir itu semangat-semangatnya menyambut Lailatul Qadar dan biasanya 10 hari kedua ini agak terlupakan gitu. Jadi mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya. Masih semangat untuk ilmu nih walaupun udah 10 hari kedua siang-siang hari Minggu. Mudah-mudahan jadi pahala ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat terutama nikmat untuk menuntut ilmu yang insya Allah sebentar lagi akan kita dapatkan. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai kita berdoa dulu, semoga hari ini Allah memberkahi segala kegiatan kita, melancarkan aktivitas kita, dan juga utamanya semoga memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Untuk agenda hari ini, insya Allah akan ada 30 menit sesi dari pembicara kita yang dilanjut dengan 40 menit sesi tanya-jawab, lalu ditutup dengan 15 menit ulasan agama dari pembicara kedua kita. Dengan materi hari ini melatih dan membiasakan anak sholat dan berpuasa. Hari ini insya Allah kita akan dibersamai dengan pembicara pertama, Mbak Faras Amuhdiar, MSc, MPSI, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja, jadi pas banget nih untuk menyampaikan materi kita hari ini. Kemarin juga udah di-share ya topik-topik utama yang akan dibahas hari ini, dan mungkin ada juga nih beberapa teman-teman yang udah langsung punya pertanyaan, yang mungkin udah punya anak, belum menikah, tapi udah pengen banget belajar karena pengen nih nanti pas udah punya anak udah siap gitu ya. Gimana caranya bisa mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Islam gitu. Jadi mau beribadah, mau berpuasa. Nanti selama sesi jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanya aja di kolom chat di Zoom atau bisa juga di grup WhatsApp. Nanti insya Allah akan saya sampaikan langsung kepada Mbak Farah. Gitu. Nah, sebelum masuk ke Mbak Faras, kita simak dulu yuk video berikut ini. Sebentar ya. Oke. Suaranya muncul nih. Videonya nggak keputar kayaknya Mbak Puri. Oh, nggak keputar ya? Biasa keputar. Oh, wait.
Mbak Puri masih di-mute. Oke, Iya, udah. siap. Silakan Mbak Farah. Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. warahmatullahi Ini wabarakatuh. kayaknya kebanyakan perempuan, tapi kayak ada nama laki-laki juga. Semoga beneran ada bapak-bapaknya yang ikut ya, bukan cuman minjem Zoom suami. Semoga sehari ini semuanya sehat, puasanya lancar, siap, belajar bersama-sama. Nanti kalau misalnya ada yang mau sharing pengalaman atau mau nanya-nanya, langsung tulis di chat aja. Kita hari ini sesinya santai-santai aja, nggak usah terlalu serius, kita berbagi, pengalaman aja, gitu ya. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang melatih anak beribadah sejak dini. Lebih khususnya tentang, puasa dan sholat sesuai request panitia, gitu. Cuman saya mau bahas sedikit juga tentang ibadah-ibadah yang lain secara umum. Ya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farah Safifah Muhdiar, tapi lebih sering dipanggilnya Ayas, jadi panggilnya Mbak Ayas juga nggak apa-apa. Saat ini saya ibu dari 1 orang anak saya usianya baru 2 tahun, jadi mungkin ada yang sudah lebih berpengalaman, dalam mengasuh anak daripada saya, nanti bisa berbagi pengalamannya. Saya praktik di Arsanara dan di 3 generasi sebagai psikolog anak dan psikolog remaja. Terus sering mengisi kelas-kelas seputar parenting, pendidikan, kesehatan mental, dan pengembangan diri. Saya kuliah S2 dan S1 di Fakultas Psikologi UI, kemudian S2 Gangguan Perkembangan di Fakultas Psikologi University of York, UK. Oke, saya memperkenalkan Arsanara sedikit sebentar ya. Arsanara adalah konsultan psikologi Islam. Jadi kami terdiri dari tim-tim psikolog dari UI yang memiliki nilai-nilai yang sama, yang cukup Islami. Jadi kami ingin memberikan layanan untuk keluarga-keluarga Muslim yang mungkin selama ini masih agak ragu gitu kalau mau ke psikolog, takut nggak cocok value-nya gitu. Jadi semoga bisa melayani kebutuhan keluarga-keluarga Muslim dengan baik. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar membahas seputar mengajarkan anak tentang ibadah gitu. Nggak mungkin meskipun saya psikolog nih, saya bukan ustazah, tapi nggak mungkin kita nggak bahas dari sini dulu gitu. Kenapa sih kita perlu melatih anak untuk beribadah? Gitu. Ini tidak lain dan tidak bukan karena memang ini kewajiban kita sebagai orang tua. Gitu ya. Ada banyak banget ayat atau hadisnya yang menunjukkan tentang hal ini. Gitu. Salah satunya di surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi, sebagai orang tua, tanggung jawab kita, sebagai orang tua yang juga seorang muslim ya, tanggung jawab kita kepada anak itu bukan cuma sekedar nyekolahin anak, memenuhi kebutuhan emosional anak, gitu ya, jadi mungkin dekat sama anak, punya hubungan yang baik sama anak. Nggak cuma sampai di situ, gitu. Biasanya kalau kita bahas soal parenting dari perspektif psikologi kan tujuannya itu ya, parenting gitu. Tapi kalau sebagai muslim, tujuan kita yang paling utama sebenarnya gimana caranya nih supaya anak-anak kita, keluarga kita itu nanti tidak sampai masuk neraka gitu. Apalagi kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab yang sangat besar gitu. Meskipun nanti kalau anak kita udah gede, dia udah bisa nentuin mana yang baik dan mana yang buruk, tapi fondasinya itu terbentuk dari kecil gitu. Peran orang tua sangat penting supaya bisa insya Allah mengajak anak-anak kita, keluarga kita sama-sama masuk ke surga bareng-bareng gitu ya. Terus kalau terkait sholat, ada hadis yang cukup terkenal, saya rasa semuanya udah pernah dengar, itu ajarkan sholat pada anak jika berusia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat bila berusia 10 tahun. Gitu. Kita nggak akan terlalu bahas soal bagian memukulnya, karena ini juga kalau menurut ulama ada banyak terms and condition-nya, gitu ya, nggak boleh sampai sakit, nggak boleh kena muka, gitu. Dan ini adalah last resource banget, gitu. Jadi kalau udah nggak ada lagi cara yang efektif, baru mungkin boleh gitu dari segi agama. Tapi pastikan dulu cara-cara yang lainnya udah kita coba atau belum. Jangan langsung anak nggak mau sholat langsung kita pukul tanpa kita mengevaluasi terlebih dahulu kira-kira masalahnya di mana. Ya. Oke, nah ini saya coba mengulas dari perspektif saya sebagai psikolog. Jadi ini bukan dari segi tafsir, tapi sebagai psikolog kira-kira kenapa ya ada apa dengan angka 7 dan 10 tahun gitu. Kalau kita lihat usia 7 tahun dari segi perkembangan, itu anak sudah mulai dapat berpikir logis. Jadi tahap
perkembangan kognitifnya itu udah mulai mampu berpikir logis. Kontrol dirinya juga udah lumayan baik. Jadi dia udah bisa sebenarnya membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau di Islam mungkin istilahnya mudah mumayyiz gitu ya, udah bisa dia, udah tahu dia yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana, dan sudah bisa mengarahkan dirinya. Kalau anak balita mungkin udah tahu nih, kadang-kadang kalau kita tanya nih kayak anak saya, boleh nggak misalnya, boleh nggak makan ini, nggak boleh, tapi ujung-ujungnya tetap dia makan, karena kontrol dirinya belum berkembang dengan baik. Kalau anak 7 tahun seharusnya sudah bisa, udah bisa diarahkan dengan lebih baik, gitu ya, dan sudah punya konsep diri yang lebih matang juga. Konsep diri itu adalah gambaran anak tentang dirinya itu siapa sih, gitu. Biasanya usia-usia TK itu udah mulai terbentuk. Jadi udah bisa mulai diajarin, kamu itu seorang muslim. Muslim itu ada kewajibannya, misalnya gitu ya, ada yang harus dilakukan, kita harus sholat, itu mereka udah lebih paham dibandingkan dengan anak-anak balita gitu. Mereka juga nggak tahu kenapa sih harus sholat, kenapa harus pakai jilbab misalnya, kenapa kalau ibu sholatnya pakai mukena gitu. Mereka belum paham konsep-konsep itu. Kalau di usia 7 tahun seharusnya sudah bisa, ya. Sementara di usia 10 tahun ini anak sudah mulai memasuki usia pubertas, udah mulai akil baligh gitu. Dan kalau udah akil baligh, kalau di Islam tuh nggak ada istilah remaja. Jadi begitu udah mengalami udah akil balik berarti udah dihitung sebagai orang dewasa gitu kalau di Islam. Jadi ya sebelum itu berarti sudah harus beres ibadahnya gitu ya. Terus ketika sudah memasuki usia remaja, anak-anak ini pencarian identitasnya dimulai. Jadi udah mulai mempertanyakan aku ini siapa. Meskipun dari kecil udah diajarin gitu ya, kamu tuh muslim, kamu harus ini, kamu harus itu. Ketika remaja bisa jadi ada pertanyaan dalam diri dia dan rentan dipengaruhi elemen-elemen di luar keluarga gitu. Lebih rentan ikut-ikutan teman, meskipun dia udah tahu itu tuh salah, gitu ya. Jadinya sebelum 10 tahun, fondasinya udah harus bagus banget, gitu. Supaya kalau ada godaan, anak-anak lebih kuat, gitu. Nggak gampang terbawa arus, gitu. Jadi mungkin menurut saya sebagai seorang psikolog, mungkin ini salah satu penjelasannya kenapa di usia 7 tahun anak sudah harus mulai dibiasakan untuk sholat, dan di usia 10 tahun udah harus sholat gitu. Kalau nggak sholat sudah boleh dihukum gitu ya. Tapi berarti sholat itu kan prosesnya panjang. Ada mengenal gerakan, mengenal bacaan, tahu cara wudhu gitu. Berarti sebelum usia 7 tahun sudah mulai harus diajarin pelan-pelan. Ketika 7 tahun udah siap gitu, udah siap untuk sholat dengan proper, dengan benar sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Ya. Oke, nah sekarang dari segi manfaat, kalau dari segi agama udah pasti ya, tadi kita udah bahas, yaitu kewajibannya seorang muslim, udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi sebenarnya dari segi riset pun mengajarkan anak beribadah itu banyak sekali manfaatnya, gitu. Pertama, mengajarkan cara coping yang baik. Jadi, makin ke sini tantangan, anak itu makin besar. Kita tahu sendiri dengan cepatnya pertukaran informasi di sosial media gitu, terus tantangan-tantangan dari banyak pihak itu bikin anak zaman sekarang itu memang lebih rentan mengalami stres. Gitu. Kalau kita mengajarkan anak beribadah sejak dini, kita sebenarnya lagi ngajarin salah satu cara untuk menawar si stres itu gitu. Kalau kalau lagi ngerasa nggak nyaman, apa sih yang bisa dilakukan? Ada beberapa strategi yang bisa dilakuin yang berkaitan dengan agama. Oh ternyata kalau sholat itu jadi lebih tenang, kalau ngaji jadi lebih tenang gitu ya. Kalau puasa bisa membantu kita mengontrol hawa nafsu, jadinya jadi lebih nggak marah-marah misalnya. Gitu. Itu semua secara riset didukung gitu. Kalau misalnya sering melakukan kegiatan beribadah dan terlibat di dalam komunitas-komunitas yang berkaitan dengan agama, itu jadi salah satu kunci anti stres gitu sebenarnya. Ya, jadi bagus sekali diajarkan ke anak-anak sejak kecil. Kemudian sorry nggak kebaca. Oke, bagian dari penerapan rutinitas harian. Ini untuk anak-anak rutinitas itu penting banget karena anak-anak itu butuh tahu sehari itu aku ada apa aja, gitu ya. Aku mau melakukan apa aja supaya dia ngerasa bisa mengontrol dunianya, gitu. Kalau orang dewasa kan bisa menentukan sendiri. Kalau anak-anak kan enggak. Kalau misalnya setiap hari rutinitasnya berubah-berubah terus, dia nggak ada pegangan, gitu. Dia nggak tahu, nggak bisa memprediksi hari ini bakal terjadi apa, gitu. Aku boleh melakukan ini atau enggak, itu nggak tahu. Tapi ketika ada rutinitas, itu bisa membantu mereka mengelola perilakunya. Gitu. Ini khususnya untuk anak-anak usia prasekolah di bawah 5 tahun.
gitu. Nah, dengan adanya, ibadah, apalagi kalau kita ngomongin sholat. Sholat itu kan sesuatu yang rutin. Jadi itu, bagian dari rutinitas anak, dia tahu gitu, "Oh, kalau aku boleh main sampai azan asar," misalnya. Habis kalau udah asar aku pulang, aku, sholat, terus mandi gitu misalnya ya, terus nanti, aku boleh nonton TV sampai maghrib, begitu azan maghrib aku sholat lagi sama orang tuaku misalnya. Jadi itu sebenarnya jadi kayak guidelines kita dalam membuat rutinitas sehari-hari gitu, dengan adanya sholat 5 kali sehari ini, gitu ya. Terus melatih daya ingat anak, karena mau nggak mau anak pasti jadi belajar tentang bacaan-bacaan sholat gitu, surat-surat pendek, karena kalau nggak tahu surat pendek jadi nggak bisa sholat kan, sholatnya nggak sempurna gitu. Terus gerakan-gerakan sholat jadi belajar juga. Terus, ritual-ritual ibadah lain itu kan semuanya baik karena anak jadi ingat gitu, jadi terlatih daya ingatnya. Dan melatih keterampilan kontrol diri anak. Jadi kontrol diri ini penting banget kaitannya dengan kesuksesan sampai dewasa nanti, gitu. Dengan anak disuruh sholat, anak, diajak untuk berpuasa, misalnya kalau memang sudah bisa, kontrol dirinya jadi terlatih. Karena anak mau nggak mau harus melakukan sesuatu yang mungkin jangka pendeknya anak itu nggak suka gitu. "Kenapa sih aku harus sholat? Aku kan mau main." Tapi dia berusaha ajak untuk melihat dari, jangka panjang, "Oh, kita sholat supaya nanti Allah sayang sama kita, nanti kamu masuk surga, kita berkumpul di surga sama-sama sekeluarga." Gitu. Jadi kontrol diri itu berarti anak mampu melakukan sesuatu yang jangka pendeknya dia nggak terlalu suka, tapi manfaat di jangka panjangnya sangat besar. Ini benar-benar perlu penting banget dilatih, ngaruhnya ke kemampuan akademis, kemampuan sosial, ke interaksi dia dengan orang lain, nanti dia disukai atau enggak sama orang lain, nanti dia kerja performnya bagus atau enggak, gitu. Jadi bagus banget, kalau kita melatih anak-anak supaya punya kontrol diri yang baik sejak kecil. Gitu ya. Terus kenapa juga harus, tetap mulai mengajarkan anak beribadah sejak dini, karena otak anak kita itu Masya Allah luar biasa banget diciptain sama Allah, menyerap informasi itu dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Terutama di, awal-awal kehidupannya, ya sekitar 3 tahun, 5 tahun pertama lah itu. Jadi anak 5 tahun itu meskipun masih kecil banget, kelihatannya kan ya, masih kecil gitu, kayaknya masih nggak bisa apa-apa gitu, tapi otaknya tuh udah hampir 90% gitu ya, kayak orang dewasa. Jadi sayang banget kalau kita nggak mengajarkan sejak dini. Dan prinsip otak itu use it or lose it. Kalau kita makin sering pakai, makin sering stimulasi, jaringan otaknya akan semakin baik, anaknya akan semakin cerdas gitu. Dari dibanding kita nyantai-nyantai, ah ntar aja deh, kan sholat disuruhnya 7 tahun ya, udah deh ntar usia 6 tahun 5 bulan baru diajarin misalnya. Mungkin anak bisa belajar lebih cepat gitu ya karena udah gede, tapi sayang koneksi otaknya, sayang potensi-potensi yang dia punya, takutnya tidak berkembang dengan maksimal gitu. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu dulu tentang sholat gitu. Sholat itu kapan bisa pertama kali diajarkan, ya. Mmm, Sebenarnya kapannya itu nggak ada guidelines yang kayak, "Wah, umur segini harus ini," gitu, enggak. Kalau menurut saya bisa dari sedini mungkin, tapi awalnya dari, pembiasaan, gitu. Paling gampang adalah perbanyak sholat berjamaah di rumah supaya jadi family time, dan ini menurut saya, untuk saat ini nih, alhamdulillahnya, hikmah dari Covid salah satunya kalau buat saya dan keluarga adalah jadi lebih banyak sholat berjamaah kan, karena ada ayahnya, ada ibunya, masa sholatnya sendiri-sendiri, gitu. Dan kalau saya perhatiin dari anak saya, kalau saya sholat sendiri, dia lebih cuek. Tapi kalau saya sholat berjamaah, sekeluarga, dia lebih ngeliatin dan lebih pengen ikutan, gitu. Karena dia ngerasa, nih kenapa nih semua orang lagi sholat, kayaknya seru, gitu. Nggak apa-apa, pemahaman mereka baru sampai situ. Karena tujuan kita bukan nyuruh mereka sholat dulu, tapi membangun habit. Jadi dia tahu, oh kalau jam segini keluarga aku sholat. Oh, kalau ada suara azan, berarti habis itu wudhu, habis itu sholat. Itu yang pengen kita bentuk dulu, gitu ya. Kemudian, kalau udah di atas 1,5 atau 2 tahun, anak udah ngerti nih, udah mulai ngerti tentang kepemilikan. Berarti sebisa mungkin kita kasih peralatan sholat khusus punya dia, supaya kayaknya spesial, gitu. Boleh beli, boleh kalau ada sejadah misalnya yang buat kita ukurannya kecil, kita bilang aja, "Ini sejadahnya Kakak ya," gitu misalnya ya. Beliin mukena, beliin peci, gitu. Dan anak-anak itu seneng kalau sama kayak orang tuanya. Jadi kita motivasi aja, ini ibu pakai mukena, kakak pakai mukena juga yuk."
gitu. Atau, "Ih samaan pecinya sama ayah," gitu. "Ih samaan nih, sarungnya sama ayah, yuk kita sholat." Itu pasti anak mau, pasti anak seneng, gitu. Karena anak dilahirkan kan fitrahnya sebagai, anak yang suci, yang memang punya keinginan untuk belajar dan mendekatkan diri sama Allah. Jadi nggak mungkin anak tuh nolak untuk sholat kalau kita ngajaknya dengan cara yang menyenangkan, gitu ya. Terus berikan buku atau kalau lagi ada jatah screen time tentang sholat, itu penting juga. Jadi anak juga tahu kalau, oh ternyata orang-orang lain juga sholat, gitu ya, ternyata itu relatable buat dia, gitu. Memang ini agak menantang karena, nggak terlalu banyak buku-buku yang bahas tentang ini, tapi ada kok kalau dicari, gitu ya. Kemudian, nah ini penting banget, jangan terlalu banyak dikomentari kalau anaknya salah, karena anaknya lagi belajar. Biarin aja dia niru. Jangan kayak misalnya anaknya kalau anak saya itu dia sekarang umurnya 2 tahun ya, kalau lagi awal sholat, takbiratul ihram dia ikut, nanti pas, ayahnya baca surat-surat pendek gitu, dia lari-lari dulu main-main sendiri, begitu udah mau ruku dia lari lagi, dia ikutan ruku lagi, gitu. Biarin aja, nggak usah nanti dibilangin, "Kamu kalau sholat yang bener dong, jangan sambil main," gitu. Biarin aja, karena memang anak belum ada kewajiban untuk sholat, tugasnya tuh sekarang cuman membangun kebiasaan. Jadi kalau salah nggak apa-apa, gitu, dimotivasi terus aja, gitu ya. Terus tidak dipaksa tapi ditawarkan. Jangan kayak misalnya, "Ayo kamu kalau nggak sholat dulu nggak boleh main." Ini konteksnya anak usia sebelum 7 tahun ya, atau sebelum 5 tahun mungkin lebih tepatnya. Jangan kita paksa, tapi kita tawarin terus, "Ayo sholat yuk." Terus mungkin, "Ayo siapa yang mau wudu bareng ayah?" Gitu. "Ayo, mana ya tadi sejadahnya? Sejadah kamu mana ya?" Gitu. Pokoknya kita cari trik supaya anaknya tertarik tanpa merasa terpaksa. Gitu. Terus terakhir, sertakan di dalam rutinitas anak. Jadi, kita masukin ke jadwal hariannya. Misalnya, "Oke, Kakak makannya habis sholat ya, kita sholat dulu." Gitu. Jadi kayak anak tahu kalau sholat itu ya bagian dari hari-hari dia, gitu. Sama aja kayak kita harus mandi, kita harus makan, ya kita harus sholat juga, gitu ya. Terus, tidur, "Oke kita sholat Isya dulu, habis itu tidur." Gitu misalnya. Jadi kita masukin ke rutinitasnya anak. Oke, terus kalau tentang puasa, ini juga perlu dilakukan secara bertahap, pelan-pelan aja. Misalnya kalau anaknya udah, usianya 2 tahun gitu, mungkin belum bisa ikut sahur, tapi bisa diajak ikut berbuka puasa dulu. Jadi ketika kita bilang aja, "Oh, Ibu belum boleh buka, Nak, tunggu azan ya." Terus begitu azan, "Eh, udah azan, alhamdulillah, yuk kita minum." Gitu. Ajak kayak gitunya aja dulu. Terus lama-lama mungkin sudah bisa ikut sahur. Atau kalaupun nggak kebangun pas sahur, tapi misalnya udah mulai mau puasa 3 jam nih, sahurnya pas dia bangun tidur aja nggak apa-apa. Tapi kita bilang, "Ini Kakak lagi sahur ya, habis itu makan, habis itu kita 3 jam Kakak nggak boleh makan, nggak boleh minum lagi," misalnya gitu. Jadi, kita kasih tahu meskipun sebenarnya itu namanya bukan puasa, tapi, buat anak itu adalah proses latihan, jadi kita bilangnya, "Ini Kakak lagi puasa," gitu. "Oh, udah 3 jam," misalnya pakai alarm gitu, bisa pakai alarm. Udah alarmnya udah bunyi, oh berarti buka puasa dulu nanti kita puasa lagi, misalnya ya. Terus nanti mungkin naik jadi puasa setengah hari, terus sampai puasa full. Tapi ada juga sih anak-anak yang nggak melalui, puasa setengah hari ini juga ada. Jadi dia tiba-tiba langsung bisa, atau langsung mau sampai full ya nggak apa-apa, selama badannya kuat, anaknya kelihatannya masih kayak biasa, nggak yang kalaupun lemes nggak yang sampai, ya kita tahu lah ya sebagai orang tua, anak yang lemesnya tuh masih masih oke sama ini kayaknya sakit nih gitu. Kalau udah sakit ya jangan dipaksain, gitu ya. Terus beritahu apa keistimewaan puasa, pakai cerita-cerita gitu ya, kasih tahu misalnya kalau saya dulu inget banget waktu kecil dibilangin sama ibu saya tuh kalau puasa nanti kita ketemu Allah pas, di surga gitu, itu buat orang-orang yang berpuasa. Jadi saya semangat banget, saya dulu, puasa itu dari TK itu udah full gitu, karena membayangkan itu kayaknya, wah sekeren banget gitu. Terus jadikan Ramadan sebagai bulan spesial bagi keluarga. Jadi banyakin family time ketika Ramadan. Buka puasa, kan buka puasa memang mau nggak mau jadi ngumpul ya, terus sahur juga mungkin selama ini ada yang keluarganya cuma lumayan sibuk, jarang makan bareng, tapi kalau sahur kan relatively kita emang makan bareng gitu, karena masih pagi jamnya, gitu ya. Terus, sholat tarawih bareng gitu. Kalau lagi nggak pandemi, kalau saya dulu dari kecil kebiasaan saya sering kalau weekend buka puasa di masjid. Jadi cari masjid yang gede, terus kita bawa takjil dari rumah, makan bareng-bareng. Itu buat saya dulu terasa spesial banget gitu. Jadi bulan Ramadan itu kalau kita mengharapkan anak paham, menanti Ramadan karena mengharapkan,
pahala gitu ya, belum ngerti karena anak-anak itu proses berpikirnya masih cukup konkret. Jadi kita yang bikin Ramadan itu jadi spesial gitu. Karena kalau kita bilangnya cuma, "Oh, nanti banyak malaikat, nggak ada setan-setan dikurung," itu sebenarnya anak belum terlalu ngerti gitu. Jadi kita kita bikin momennya yang menyenangkan supaya dia memang menanti-nantikan bulan Ramadan gitu ya. Terus, ini pertanyaan sejuta umat biasanya, boleh nggak kasih reward ke anak kalau berpuasa? Kalau saya aliran yang boleh, tapi reward-nya perlahan dikurangi. Jangan sampai anak misalnya udah 9 tahun tapi masih kalau puasanya penuh dikasih duit gitu. Itu kan, tidak tidak mendewasakan dia sebenarnya. Tapi kalau anaknya masih 5 tahun, masih 6 tahun, kalau menurut saya nggak apa-apa, gitu. Reward-nya itu paling bagus bukan per hari tapi bisa pakai chart, misalnya bikin pakai chart gitu, terus ibadah Ramadan gitu ya. Kalau tarawihnya oke semua dapat bintang, kalau, puasanya penuh dapat bintang, terus nanti misalnya kalau bintangnya udah berapa, nanti boleh ditukar sama hadiah apa gitu yang anaknya mau. Kalau buat saya itu nggak apa-apa, karena itu, meningkatkan motivasi anak di awal. Iya, tapi kalau misalnya anaknya memang mau-mau aja, nggak perlu dikasih reward pun udah jalan, ya nggak usah. Karena memang motivasi yang paling baik itu datangnya dari diri sendiri, gitu ya. Terus tanyain ke anak, mau makan apa pas sahur, mau makan apa pas buka puasa, gitu. Jadi memang kita menyenangkan hati anak lah selama bulan puasa ini. Karena kan berat ya buat anak, buat orang dewasa aja mungkin seminggu pertama puasa banyak yang lemes gitu, banyak yang, "Aduh lapar," gitu ya. Gimana anak-anak yang biasanya mungkin nggak pernah tuh sebelumnya nahan-nahan lapar, nahan-nahan haus, gitu. Terus hari-hari dalam sepanjang hari sediakan aktivitas yang menyibukkan tapi tidak melelahkan, supaya anaknya lupa. Karena seringkali anak itu bilang lapar, sebenarnya bukan karena lapar, tapi karena bosen, gitu. Biasanya kalau bosen buka kulkas ada apa gitu, ini nggak ada apa-apa, jadinya lapar, gitu kan. Jadi kita kasih aktivitas yang bikin dia sibuk, jadi dia lupa sama laparnya tapi tidak terlalu melelahkan. Oke. Nah, terus ini, eee, bonus meskipun judulnya cuman puasa sama, sholat, tapi menurut saya ini juga bagian yang sangat penting dan mungkin orang tua pengen tahu gitu, gimana caranya mengajarkan anak Al-Quran sejak dini, gitu ya. Sebelum usia, eee, 2 atau 3 tahun gitu ya, anak belum terlalu kenal, belum bisa mungkin diajarin benar-benar mengenal huruf, yang pertama kali harus dilakukan orang tua adalah banyak-banyak membaca Al-Quran di depan anak. Itu sudah pasti, karena anak belajar pasti dengan meniru orang tuanya. Kalau kita nggak pernah ngaji di depan anak, anaknya nggak akan peduli itu apaan Al-Quran, buat apa kita ngaji. Tapi kalau kita sering gitu ya, anak udah tahu misalnya ayahnya lagi ngaji, terus anak bilang, "Ayah lagi ngaji," gitu. Atau mungkin anaknya dengerin, ngeliatin gitu. Itu awal mula anak nanti mau belajar. Itu dulu. Pokoknya kalau mau ngajarin anak ibadah itu, jadikan ibadahnya itu tuh kayak keren banget gitu. Itu seru banget tuh orang dewasa tuh melakukan itu tuh kayaknya keren banget. Itu dulu, jadi anak termotivasi. Oke, terus ceritakan kisah-kisah seru dari Al-Quran, jadi kita bisa bilang nih yang ibu baca tentang ini gitu ya, supaya anak tertarik. Terus jadikan rutinitas keluarga lagi-lagi sebagai family time, quality time. Jadi misalnya habis maghrib baca Al-Quran bareng-bareng. Kalau nggak bisa tiap hari, paling nggak misalnya seminggu sekali gitu. Ayahnya baca, ibunya baca, anaknya tahu. Oh ini semuanya lagi pada ngaji. Gitu. Terus pastikan orang tua sudah mempelajari Al-Quran dengan baik. Ini PR besar, tapi kalau kita mau anak kita ngajinya bagus, kitanya juga harus belajar dulu. Dan belajar Al-Quran itu nggak cuman kayak dulu di TPA gitu. Coba cek deh bacaan kita sekarang, bukan cuman lancar, tapi bener nggak. Kenapa penting? Karena kalau kita bacaannya salah, tajwidnya salah, makhrajnya salah, anak tuh pasti salah, karena anak pasti niru dari orang tuanya. Mau dia sekolahnya di sekolah bagus sekalipun, tuh pasti jadinya lama proses belajarnya kalau orang tuanya pas sholat bacanya salah gitu, dia pasti lebih ngikutin yang lebih sering dia dengar. Jadi evaluasi diri dulu, apakah kita sudah bagus baca Qur'annya, gitu. Terus, lagi-lagi untuk anak yang udah dapat jatah screen time, dimasukin juga jatah, Al-Quran itu ke dalam jatah screen time dia. Udah banyak banget sekarang kartun-kartun yang bagus, misalnya muterin surat Al-Fatihah gitu, atau surat-surat pendek lain. Diselipin di dalam, screen time-nya anak, gitu. Jangan cuman yang lagu-lagu terus aja, jadi dikombinasiin aja, gitu. Terus sesuaikan dengan kemampuan anak, jangan terlalu ambisius. Jadi kalau misalnya ada anak yang udah 3 tahun udah bisa baca
Iqra gitu misalnya, ya kita kalau anak kita masih susah, tapi anak kita semangat untuk belajar, ya jangan kecil hati gitu, jangan jadi kayak, "Aduh ayo dong," jadi menekan anak dan akhirnya anak nggak ngerasa belajar Quran itu sebagai proses yang menyenangkan, gitu, karena jadinya tertekan, gitu ya. Nah ini, karena penting banget kita sebagai orang tua, balik lagi niat kita ngajarin anak ibadah itu apa? Apakah untuk anak, karena kita pengen nanti anak kita, menerapkan nilai-nilai Allah, atau buat kita, supaya kita dilihat orang, "Wah ini keren banget nih ibu ini anaknya masih TK udah hafal surat-surat pendeknya udah hafal semua," gitu. Jadi hati-hati banget kita harus menjaga niat kita karena akan kebawa. Nanti kita, ngajarin anak tuh akan kebawa, kalau kita niatnya nggak ikhlas gitu ya, pasti kebawa ke interaksi dengan anak. Gitu. Ini puasa buat apa? Puasanya supaya anak kita mengontrol diri, latihan berpuasa, atau supaya nanti anak kita bisa kita bilang gitu, kita upload, "Wah, anakku hari ini udah full puasanya," gitu. Jadi hati-hati dengan niat kita. Oke, terus kalau ngomongin ibadah, ada beberapa hal penting yang juga perlu diperhatikan. Pertama, anak usia dini itu belajar melalui aktivitas konkret yang menyenangkan. Jadi harus menyenangkan. Kalaupun mau ngajarin, misalnya mau ngajarin huruf hijaiyah gitu ya, belajarnya kalau masih di bawah 3 tahun bukan dengan buku Iqra, kamu duduk ya baca, nggak kayak gitu, tapi kita masukin ke dalam mainan dia, aktivitas dia. Bisa pakai buku yang warna-warni gitu misalnya, kegiatan tracing, terus mungkin, ada puzzle-puzzle yang huruf hijaiyah gitu, magnet di kulkas. Jadi pokoknya anak tuh nggak tahu kalau dia itu sebenarnya lagi belajar, gitu. Anak usia dini tuh bagusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya main tapi sambil belajar, gitu ya. Terus ingat kalau setiap anak punya minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Bisa jadi anak kita lebih lama daripada anak tetangga, nggak apa-apa, yang penting berprogres dan sesuai dengan milestones-nya, gitu ya. Bisa jadi anak tetangga umur 4 tahun udah bisa puasanya full, anak kita umur 5 tahun masih setengah hari, ya nggak apa-apa, karena kan belum ada kewajibannya untuk full, gitu, secara agama. Jadi Allah aja bilang nggak apa-apa mereka belum puasa, kenapa kita yang pusing, gitu kan ya. Terus children see, children do, anak melihat semua perilaku kita. Kalau kita mau anak melakukan sebuah ibadah, kitanya pertama harus evaluasi dulu apakah kita sudah melakukan itu dengan baik, gitu. Terus dari tadi saya ngomongin screen time, saya tetap harus kasih guidelines. Screen time itu kalau anaknya usianya udah di atas 2 tahun, maksimal 1 jam sehari tetap ya. Jadi, banyak yang nanya soalnya, "Boleh nggak Mbak diputerin video yang" sekarang tuh ada tuh metode yang ngulang-ngulang, bacaan Quran tapi dalam bentuk kartun. Dan itu memang menyenangkan buat anak-anak karena dia nggak ngerasa lagi dengerin ngaji gitu kan. Tapi saya tetap nggak rekomen itu untuk diputar seharian karena anak juga butuh mengembangkan skill-skills lain. Jadi tetap maksimal 1 jam aja gitu dan kalau bisa dipecah-pecah, misalnya pagi 20 menit, siang 20 menit, sore-sore 20 menit, gitu ya. Terus tadi boleh pakai reward, tapi menanamkan motivasi internal itu jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Apalagi kalau anaknya sudah mulai lebih besar. Oke, terus ada banyak area yang perlu distimulasi. Jadi meskipun kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menstimulasi akidah anak gitu ya, menstimulasi ibadahnya anak, tapi ada area-area lain juga yang kita memang juga perlu stimulasi dan rutinitas itu penting. Itu ada area kognitif, motorik halus, anak tetap harus belajar beraktivitas yang pakai tangannya dia gitu. Terus kemandirian, anak harus belajar melakukan semuanya sendiri, motorik kasar, dari jalan, lari, naik sepeda, loncat-loncat, gitu ya. Terus sosial emosional, dia berteman, bergaul, berbagi, terus agama dan nilai-nilai lain. Jadi kita kalau ngelihat anak, menstimulasi anak, itu kalau bisa semua area ini kita stimulasi. Jangan cuma satu atau dua aja ya, jadi seimbang aja gitu, jangan sampai seharian aktivitasnya itu terus. Kita suruh anak ngaji dari pagi sampai sore gitu misalnya. Ada area-area lain yang juga perlu distimulasi, kenapa? Karena kita pengen nanti anak kita pas gede kan bukan cuma jadi muslim yang jago ibadahnya, tapi juga muslim yang bisa berkontribusi buat orang lain gitu kan, buat buat agamanya, buat negaranya, buat orang-orang di sekitarnya. Jadi stimulasinya ya harus menyeluruh gitu supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas, nanti jadi pemimpin yang baik, gitu ya. Oke, terus beberapa hal yang perlu dihindari. Pertama, paling penting menakut-nakuti anak usia dini dengan neraka, please jangan dilakukan.
Jadi sebelum anak udah benar-benar bisa membedakan yang baik dan yang benar, nggak usah sebut-sebut dulu gitu, api neraka, "Oh nanti kamu harus sholat, kalau enggak nanti kamu di neraka dibakar," gitu. Aduh, jangan dilakukan. Pertama, itu it doesn't work, itu nggak efektif. Kedua, anak nantinya jadinya merasa bahwa Allah itu adalah sosok yang menakutkan, menyeramkan. Gitu. Jadi kita mulainya justru dengan ngajarin yang indah-indahnya dulu. Justru kita ngasih tahu, nah kalau kita sholat, kita puasa, nanti kita masuk ke surga. Di surga itu ada apa aja, kita ceritain. Nah, berarti ini PR orang tuanya kan belajar dulu, di surga itu ada apa aja. Gitu ya, kamu nanti mau apa aja tinggal minta langsung ada, yang kayak gitu diceritain ke anak. Jadi anaknya semangat untuk belajar beribadah bukan karena takut, tapi karena justru cinta sama Allah. Ya. Kemudian hindari menutup ruang diskusi saat anak bertanya tentang agamanya. Jadi kalau anak mulai nanya-nanya, biasanya mungkin udah usia 4 tahun ke atas gitu ya, nanya, kenapa aku harus pakai jilbab misalnya? Kenapa aku harus sholat? Kenapa sholat itu 5 kali? Kita coba jawab gitu. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita bilang sama anak, bentar ya, mama tanya ustadz dulu misalnya gitu, karena mama bingung, atau mama baca-baca dulu. Jangan sampai kita tutup ruang diskusinya, cuman bilang kayak, nggak boleh nanya-nanya kalau soal agama, udah kerjain aja gitu. Karena itu menutup ruang anak, menutup curiosity-nya anak, rasa ingin tahunya anak, dan takutnya nanti anak cari informasi dari sumber lain yang tidak terpercaya. Jadi usahakan kita selalu jadi tempat pertama anak untuk bertanya, ya. Kemudian hindari juga menghukum anak usia dini saat menolak untuk beribadah. Jadi tadi kalau memang usianya belum wajib untuk beribadah ya jangan kita hukum kalau anak mungkin nggak mau, tapi kita motivasi terus aja gitu, kita bujuk-bujuk aja tapi tidak dihukum. Oke, terus jangan terlalu membatasi aktivitas anak dan hanya berfokus pada aktivitas-aktivitas ibadahnya tadi ya. Jadi ada banyak sekali stimulasi yang perlu dilakukan, dikombinasikan aja supaya anak kita bisa seimbang gitu. Terus hindari juga terlalu fokus mengajarkan ibadah tanpa menanamkan akidah gitu. Ada yang bilang kalau anak usia dini nggak perlu diajarin ibadah dulu, ajarinnya akidah aja. Kalau saya pribadi, saya sebenarnya nggak terlalu setuju karena menurut saya keduanya bisa berjalan beriringan. Dan tadi kalau kita ngajarin ibadahnya pas anaknya udah gede, beda gitu. Anak itu akan memaknainya secara berbeda daripada dari kecil memang itu yang dia kerjakan terus gitu. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah kita ngajarin anak beribadah, tapi akidahnya kita lupa. Cuman bilang, pokoknya kamu harus sholat, pokoknya kamu harus puasa gitu. Tapi yang penting juga ya kita kasih tahu kenapanya, kenapa harus sholat. Oh, sholat itu untuk Allah, Allah itu siapa? Itu kita harus kasih tahu dulu, gitu ya. Oh, kakak itu sehat, itu semua karena Allah. Allah itu siapa? Itu kita ajarin dulu, jangan lupa. Bisa pakai buku cerita, bisa pakai mungkin ada lagu yang bagus buat diajarin gitu. Atau pakai apa ya sambil jalan-jalan sehari-hari sambil ngelihat alam gitu sambil kita kasih tahu tuh yang ciptain Allah gitu. Itu tidak boleh lupa diajarkan. Penting sekali fondasinya sampai nanti anak gede. Dan terakhir, hindari juga menjelek-jelekan orang yang nilainya nggak sama dengan keluarga. Apalagi buat anak-anak yang sebenarnya belum benar-benar paham dan masih sangat ngikutin omongan orang-orang di sekitarnya. Gitu ya, misalnya ada tetangga yang beda agama sama kita atau ada tetangga yang misalnya dia perempuan tapi nggak pakai jilbab gitu, sementara di keluarga kita harus pakai jilbab. Itu hati-hati apa yang kita ucapkan gitu ya. Kita bisa bilang aja, "Oh iya, tantenya itu nggak pakai jilbab mungkin masih belajar, kita doain gitu, itu nggak apa-apa. Jangan sampai kita bilang kayak, oh iya dia tuh dosa gitu misalnya. Karena anak-anak itu kan masih sangat polos, dia masih hitam putih pikirannya, belum belum benar-benar bisa berpikir matang. Jadi hati-hati jangan sampai anak kita itu menganggap agama kita itu pokoknya jangan sampai anak tuh punya perspektif yang buruk tentang agamanya gitu ya. Jangan sampai anak ngerasa wah agamaku nih ngelarang-larang doang gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita kasih taunya yang bagus-bagusnya dulu, supaya anak termotivasi. Oke, terakhir dari saya, mengingatkan bahwa setiap dari kita adalah pemimpin dan kita sebagai anggota keluarga, sebagai suami atau sebagai istri adalah pemimpin di rumah. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah atas anak-anak kita. Ini bukan cuma soal ibadah, tapi semua perilaku anak, nanti anak cara marahnya gimana,
anak itu perilakunya gimana ke orang lain, itu semua kita nanti akan ditanyain gitu sama Allah, "Kamu ngajarnya dulu gimana sampai anak kamu kalau, sama orang lain kok suka bentak-bentak?" Misalnya. Jadi hati-hati, peran kita sebagai orang tua memang besar sekali tanggung jawabnya, tetapi reward-nya pun, luar biasa, baik reward dari Allah, pahalanya gitu ya, maupun kesenangan hati kita saat membersamai anak-anak itu luar biasa juga, gitu. Semoga kita bisa jadi orang tua yang, bisa mengemban amanah besar ini. Oke, sekian dari saya, bisa lanjut ke tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Ayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bagus banget, eee, relate banget sebenarnya sama apa yang kebetulan saya punya adik juga di rumah, jadi tadi agak, "Oh begini ya caranya pantesan, kok kemarin, dilarang-larang nggak ngaruh," gitu. Oh ternyata karena emang harus dihindari memberikan hukuman-hukuman kalau mereka belum mau rutin beribadah. Dan ternyata, intinya yang saya tangkap ini, sebagai orang tua itu juga harus belajar dulu ya Mbak Ayas ya? Sebelum, Betul. mengajarkan anaknya. Jadi, orang tuanya juga harus mencontohkan dan sebelum mencontohkan harus belajar dulu supaya bisa memberi contoh yang benar gitu ya? Betul betul. Masya Allah. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Mbak Ayas. Oke. Nah tadi kan, udah dijelasin ya gimana cara mengajarkan anak untuk beribadah gitu. Kalau ini Mhm. ada yang bertanya dari, Eis Nur Afidah, gimana caranya kita sebagai orang tua untuk menanamkan kepedulian kepada agama gitu. Kalau tadi kan kepedulian untuk ibadahnya, kalau ini kepedulian terhadap agama sejak dini. Itu gimana tuh Mbak Aya? Silakan. Oke ya, kita ini kan sebenarnya kalau kepedulian terhadap agama itu jadi bagian akidahnya ya, gitu. Jadi kita mulainya yang tadi saya udah bilang sih, dengan memberitahu Allah itu siapa, dan kasih tahu ke anak Allah itu ngapain aja sih gitu. Ada misalnya ada bunga, ada pohon gitu, kita bilang itu Allah yang nyiptain. Terus ketika anak misalnya anak sakit, anak jatuh gitu terluka, bukan cuman bilang, cop 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 nak," gitu, nggak cuman kayak gitu, tapi kita ajak anak misalnya untuk berdoa gitu, "Oh kita berdoa yuk, yuk mama doain supaya, Allah sembuhin Kakak," gitu misalnya. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi itu dulu, karena tadi ya, agama itu adalah sebuah konsep yang abstrak sebenarnya untuk anak. Jadi susah kalau kita langsung bilang, cuman bilang, "Kamu itu orang Islam ya?" Anak nggak ngerti itu maksudnya apa, gitu. Jadi kita mulai dengan memperkenalkan dulu penciptanya siapa, gitu, kontribusinya dalam hidup dia apa, gitu. "Oh, Kakak itu sehat karena Allah, Kakak itu diciptainnya sama Allah," misalnya gitu. Terus, kita kasih tahu dari situ sebagai bentuk bentuk, terima kasih kita sama Allah karena Allah udah bikin kita sehat, udah kasih Kakak nih, Kakak bisa makan enak gitu. Kita sholat yuk supaya kita berdoa supaya Allah senang, misalnya gitu. Itu mulainya dari situ aja sih gitu. Jadi nggak usah dulu ngajarin misalnya agama itu di Indonesia ada 5, kalau kita Islam gitu, itu terlalu rumit buat anak. Ajarin aja yang kita memang lakukan sehari-hari gitu, kalau memang ya kebiasaannya memang seperti itu, nggak apa-apa. Nanti ketika anak sudah lebih besar, baru dia mulai sadar atau mungkin udah punya teman yang agamanya beda, baru mulai bertanya-tanya pasti, "Kok temanku beda cara beribadahnya?" Baru nanti itu nanti aja percakapan itu kalau anaknya sudah mulai, penasaran tentang hal itu, gitu. Sebelumnya kita kuatin dulu fondasinya. Karena kalaupun nanti anaknya punya teman yang beragamanya lain pun akan lebih enak kalau dia udah udah apa ya, udah mateng gitu di agama dia. Jadi lebih gampang, nggak gampang ikut-ikutan juga gitu kan ya. Dia udah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh menurut agamanya. Oh ternyata ada agama lain, ya udah kita memang beda ya nggak apa-apa, gitu. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan private nih Mbak Ayas ke saya. Anak itu akan mencontoh Oke. orang tuanya. Lalu bagaimana untuk menjelaskan kepada anak bahwa ibunya tidak sholat karena sedang berhalangan Mbak Ayas? Mungkin anaknya jadi, "Loh ibu aja Oke, nggak sholat," gitu ya. kali ya? Mhm. Ya, ini bisa kalau anaknya masih kecil banget sih bisa dibilang aja ibu lagi mens itu ibu lagi keluar darah, jadi kata Allah ibu lagi nggak boleh sholat misalnya. Kalau masih kecil banget sih sesimpel itu aja. Jadi kalau dia tetap nggak mau sholat, kita bisa bilang aja, "Itu ayah tetap sholat," gitu. "Sholatnya sama ayah dulu ya nak." Itu bisa kita lakukan. Meskipun ya anak pasti ya tetap
tanya-tanya gitu, cuman kita jawab sepengetahuan anak aja. Jadi kalau anaknya masih nanya terus, ya mungkin kita harus lanjutin penjelasannya. Tapi kalau anak cuman oh doang, ya udah, nggak usah ribet-ribet banget gitu. Kalau anaknya penasaran banget, ya berarti mungkin kita harus bilang kalau di badannya kalau perempuan sudah besar, udah gede kayak ibu nih, udah dewasa, itu tiap bulan ada darah yang keluar. Mungkin kita sederhanakan aja bahasanya, gitu ya, supaya tubuh ibu lebih bersih, misalnya kayak gitu. Jadi kalau darahnya lagi keluar karena apa eh, darahnya kan kotor, jadi ibu nggak boleh sholat dulu sama Allah gitu. Jadi kita kasih penjelasan sebisa kita aja, tapi kita tetap kasih tahu kalau orang-orang di sekitar kita yang lain yang dewasa tetap sholat kok. Gitu. Jadi bukan karena ibu nggak mau sholat, tapi memang lagi nggak bisa sholat. Jadi jelasin kondisi yang sebenarnya aja ya, Mbak Ayas ya. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan yang ada 2 pertanyaan yang agak mirip nih. Jadi yang pertama ini, setiap anak itu punya kemampuan berbicara yang berbeda-beda. Ada yang udah jelas, ada yang masih belum jelas gitu kan. Tapi orang tua kan inginnya anak itu bisa cepat belajar Al-Quran gitu ya, Mbak Ayas. Nah ini gimana Ya. solusinya kalau kita sebagai orang tua tuh udah pengen banget ngajarin anak kita Al-Quran, pengen ngajarin huruf hijaiyah, tapi sebenarnya posisi anak kita itu belum jelas pelafalannya gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin nih, kira-kira umur yang paling tepat untuk mengajari anak menghafal dan membaca Al-Quran itu usia berapa? Ya. Kalau saya sebenarnya nggak akan ngasih patokan usia, saya lebih akan coba lihat kesiapan anaknya masing-masing. Gitu. Jadi jangan terlalu ambisius sebagai orang tua, meskipun niatnya bagus ya, niatnya mau anaknya cepat-cepat bisa baca Quran gitu. Cuma ya memang anak usia dini itu fasenya lagi fase bermain. Jadi kalau memang dia tetap belum bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Paling mudah mulai membiasakan anak dekat dengan Quran itu justru dengan mendengar dulu. Karena kalau dengar kan anak dari bayi juga udah bisa gitu, sering-sering di ngajiin gitu. Terus kalau saya pribadi, saya hanya mengulang-ulang surat-surat pendek paling 2-3 jenis surat aja ke anak saya sekarang gitu. Karena saya pengen dia hafal satu-satu aja. Jadi misalnya pertama yang prioritas sekarang saya tentunya Al-Fatihah gitu. Jadi sebelum tidur misalnya dibacainnya Al-Fatihah aja. Terus kalau lagi tadi ya lagi screen time saya puterinnya Al-Fatihah aja terus berulang-ulang. Kalau perlu cari yang diputar 10 kali gitu misalnya. Karena satu-satu aja gitu pelan-pelan dan nanti lama-lama anak akan ngikutin. Misalnya pertama mungkin kalau orang tua lagi sholat tiba-tiba dia bilang amin gitu. Berarti anak udah mulai paham, udah mulai aware gitu kan. Oh ternyata abis dolin itu amin. Ntar lama-lama dia akan nyeletuk lagi 1-2 kata. Kayak gitu aja dulu cara ngajarinnya, nggak usah pakai tulisan dulu. Karena proses anak membaca itu nanti lebih kompleks gitu ya. Terus sebenarnya kalau udah di atas 2 tahun udah bisa mulai dikenalin apa namanya huruf hijaiyah sedikit-sedikit, tapi cari huruf yang gampang dilafalin sama anak dulu gitu. Ada huruf-huruf yang memang susah. Nggak mesti huruf hijaiyah deh, huruf Latin kita alfabet Indonesia pun ada huruf-huruf yang lebih susah disebutin sama anak gitu kayak huruf huruf L, huruf S itu lebih susah. Huruf R tentu saja lebih susah gitu ya. Yang gampang itu nama, papa kan M, huruf P, huruf B, huruf A, I, U, E, O. Nah, itu akan lebih cepat diajarin ke anak. Jadi dikit nyicil-nyicil aja dikit-dikit dulu gitu ya. Kalau huruf hijaiyah juga kita inget-inget aja anak kita tuh udah bisa ngomong apa aja. Misalnya ngomong mama udah jelas, berarti kan huruf mim bisa kita ajarin gitu ya. Ngomong ibu udah jelas, berarti huruf alif, huruf ba udah bisa kita ajarin dikit-dikit aja gitu. Dan tadi ngajarinnya dengan cara yang menyenangkan, bisa pakai sambil main lah intinya itu nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa. Kalau anak biar gimana pun kalau soalnya susah. Misalnya kita bilang kayak anak saya deh, misalnya huruf H gitu. Dia belum bisa ngomong H karena H itu susah kan. Jadinya susah ketika kita mau ngajarin H sama A gitu karena dia ngomongnya H itu A juga. Jadi dia sekarang kebolak-balik sendiri, pusing sendiri. Makanya kita lihat dulu anak kita bisanya apa, kita mulai dari situ aja. Jadi pelan-pelan, oh kayaknya udah apal nih, kita tambahin lagi huruf yang baru. Ya, jadi santai aja, waktunya masih panjang, yang penting anak aware dulu dan senang belajarnya. Kalau kita terlalu memaksakan kehendak, padahal belum ada kewajibannya buat anak, itu nanti anaknya pasti jadi lebih tertekan belajarnya, jadi nggak menyenangkan lagi proses belajarnya, gitu ya.
Oh, jadi dimulainya memang dari audio dulu gitu ya, Mbak Ayas ya, yang paling baik? Iya, karena kan secara, organ manusia pun pendengaran itu yang pertama kali berkembang kan, dari anak udah di dalam perut orang tuanya itu udah bisa mendengar. Jadi paling gampang, paling, organ apa sih, indera, sorry kok dari tadi ngomongnya organ, indera yang paling pertama kali berkembang dengan sempurna itu pendengaran, gitu. Jadi kita mulainya dari pendengaran dulu. Gitu. Siap. Ini ada pertanyaan, sebenarnya, agak di luar materi, tapi mungkin bisa dikaitkan dengan tadi ya, yang manfaat mengajarkan anak beribadah sejak dini kan bisa melatih Ya, keterampilan kontrol diri nih. Kalau mhm. ini ada peserta yang bertanya nih, gimana kalau misalnya anak itu tidak percaya diri, Kak, takut bertemu dengan orang lain gitu, mungkin bisa dilihat dari sisi, pembiasaan beribadahnya, Mbak Ayas? Mmm, agak susah sih, tapi aku jawab aja. Emang di luar topik, cuma nggak apa-apa. Heeh. Iya, ini kita harus cari tahu dulu, Mhm. memang jadi anak itu lahir dengan, temperamen yang berbeda-beda. Ada anak yang memang namanya easy child. Easy child itu memang gampang kalau ketemu orang baru. Sehari-hari pun dalam menjalankan rutinitas, pokoknya anaknya tuh gampang deh, disuruh ini gampang, disuruh itu gampang, gitu. Kalau ibu-ibu yang anaknya lebih dari satu, pasti kerasa deh ada satu anak yang mungkin, anak ini tuh gampang banget ya dididiknya," gitu. Ada juga yang slow to warm up itu butuh proses. Jadi kalau ketemu orang baru, kalau melakukan aktivitas baru, dia butuh proses dulu untuk adaptasi, gitu. Ada juga yang difficult, kalau yang difficult itu memang jauh lebih susah untuk adaptasi. Mungkin dia kalau masuk sekolah tuh dia bisa seminggu minta temenin dulu sama mamahnya gitu misalnya, anak-anak yang difficult, gitu. Perbedaan temperamen ini itu bukan sesuatu yang baik atau buruk, itu cuman ya udah kita memang diciptakan sama Allah berbeda-beda. Cuman masalah perbedaan aja, perbedaan profil aja, gitu. Jadi kalau misalnya karena anaknya memang slow to warm up, kita dampingi aja dulu kalau ketemu orang baru. Jangan langsung, "Sana sana sana main," gitu. Nggak kayak gitu, tapi kita temenin aja dulu, oh mungkin hari ini dia maunya observasi dulu, gitu. Kayak kalau anak saya pun kalau ketemu orang baru, dia diem dulu, dia ngeliatin dulu lama, kalau dia udah ngerasa itu aman, baru dia mau main, itu nggak apa-apa. Dan menurut observasi saya, anak-anak selama pandemi ini jadi memang jadi agak lebih takut ketemu orang baru. Karena, ya kan karena lebih sering di rumah ya, lebih jarang keluar rumah. Jadi wajar gitu tiba-tiba kalau diajak ke rumah saudara, tiba-tiba dia mematung gitu kan, biasanya di rumah sepi, kok tiba-tiba jadi rame. Itu wajar banget. Jadi didampingi aja, nanti lama-lama sih insya Allah akan berkembang keterampilan sosialnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya belum sekolah, nanti di usia sekolah kan dia lebih banyak punya teman. Gitu, itu akan meningkatkan keterampilan sosial dia. Oke? Oke, mudah-mudahan, menjawab ya, Bu Nur Fadil Mhm. Ahmad. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Indah Andriani, izin bertanya, anak saya umur 6 tahun, laki-laki, awalnya mau nih puasa sampai maghrib, kuat juga. Tetapi tentu saja kami sebagai orang tua memberikan pengertian apa itu puasa, seperti yang Kak Faras tadi infokan, seperti dengan tidak menakut-nakuti. Kami berusaha agar dia itu paham dari hati. Tetapi beberapa kali ada saudara yang kirim video anaknya lagi buka puasa, puasanya cuma setengah hari gitu, Mbak Ayas. Jadi dari situ anak saya jadi nggak pede lagi puasa sampai maghrib. Gimana ya caranya supaya anak saya bisa pede lagi kalau puasa sampai maghrib itu baik, nggak bikin sakit, Oke. pengaruh dari Pertama luar berarti berarti ya, Mbak, karena ya? karena ada faktor eksternal itu bisa kita kontrol sebenarnya, bisa kita batasi, gitu. Jadi kalau Mhm. bisa kalau ada informasi kayak gitu, apalagi ini kan video ya, bukan tiba-tiba lagi nelfon gitu, nggak usah kita tunjukin ke anak, gitu. Justru yang kita kasih tahu kalau misalnya pun anak udah lihat, yang kita kasih tahu, "Ih kalau Kakak kuat ya tapi sampai maghrib ya, Masya Allah anak Ibu hebat banget," gitu. Justru kita kayak kita puji gitu, jangan lupa anak tuh, eee, pujian tuh salah satu reward yang sangat penting gitu buat anak. Meskipun nanti jadi nggak ikhlas ibadahnya, ya itu nanti aja, karena kita sekarang lagi proses pembiasaan nggak apa-apa. "Oh, Kakak hebat banget, Kakak kuat. Wah, anak Ibu," gitu. "Oh, entar kita tunggu sebentar lagi ya." Kita motivasi kayak gitu aja, gitu. Terus, karena dia lihat orang yang puasanya setengah hari, berarti perlu diimbangi gitu. Kita cari tahu ada nggak anak-anak seusia dia yang puasanya juga sampai full, atau mungkin cari videonya di YouTube, anak-anak lagi buka puasa kek, gitu. Kita bilang kalau ada anak yang udah bisa kok ini puasanya sampai maghrib kayak Kakak, gitu ya. Terus kalau
ada concern puasa itu baik nggak bikin sakit, berarti perlu dicari tahu juga apakah memang ada bagian tubuh dia yang nggak nyaman kalau lagi puasa gitu. Itu perlu kita benar-benar dengerin. Meskipun, agak agak tricky nih anak-anak kadang-kadang suka bilang, "Aduh sakit," gitu, padahal cuma pengen biar buka puasa aja gitu kan ya. Jadi kita sebagai orang tua harusnya sih tahu, bisa bedain deh kalau anak benar-benar sakit sama, ini mah pura-pura doang gitu. Biasanya ada insting insting sebagai ibu. Gitu. Jadi tetap tetap dimotivasi, karena usianya kan juga udah 6 tahun ya, secara biologis seharusnya sudah bisa kok puasa sampai maghrib, gitu. Jadi itu aja sih. Biasanya tuh enaknya kalau udah 6 tahun kan udah usia sekolah, paket sama teman-teman sekolahnya nih kalau lagi nggak pandemi itu biasanya ketahuan kan, oh ternyata banyak yang puasanya sampai full, gitu. Jadi coba cari aja, cari cari anak-anak seusia dia yang udah biasa yang puasanya sudah bisa sampai full dan kita tunjukin ke dia, "Oh ternyata baru segini nih Kakak, berarti Kakak termasuk yang paling kuat," gitu. Nggak apa-apa, intinya jangan dimarahin kalau sekali-sekali dia minta apa, buka pas zuhur, mungkin kita tanyain berkali-kali, kita motivasi berkali-kali, tapi kalau anaknya tetap kekeh, ya udah. Kalau menurut saya sekali-sekali nggak apa-apa, gitu. Atau misalnya kita kasih jatah, mmm, boleh berapa kali gitu, atau gini, kita bikin targetnya misalnya kalau mau dapat hadiah apa gitu, puasanya minimal 20 atau 25 kali yang sampai full. Jadi dia punya jatah setengah hari kalau dia bener-bener nggak kuat. Jadi tetap prinsipnya tidak boleh memaksakan karena dia juga belum belum balik gitu, tapi tetap kita motivasi. Mmm, iya. Mbak Ayas, ini ada pertanyaan dari aku pribadi, boleh ya? Boleh Kebetulan dong. aku punya adik, dia udah remaja, Mbak Ayas. Kalau udah remaja kan Oke. harusnya sudah biasa berpuasa ya. Waktu itu sempat Remaja dia, tuh usianya berapa? waktu itu SD sih, SD menjelang SMP. Aku masih Oke, anak-anak ya itu 11 jatuhnya. gitu, 10, Iya, 11 tahun 11, gitu ya? 12, heeh. Ya. Waktu itu, kalau di rumah dia udah terbiasa untuk puasa full sampai maghrib gitu. Tapi Mhm karena mhm. kalau sekolah kan lebih enak ya nanganinnya, kan pulang misalnya jam 2 gitu, nanti dia di rumah bisa tidur Mhm, siang, lalu lebih enak ya ngajak untuk aktivitasnya setelah sore sampai maghrib tuh lebih enak gitu. Nah, tapi kan sekolah ada masa liburnya nih, Mbak Ayas. Waktu itu sempat, dia libur lalu main ke rumah temennya. Main ke rumah mmm, temennya terus, ya udah biasa aja gitu kan, tapi beberapa hari kemudian dia cerita nih, "Mbak, sebenarnya kemarin itu aku batal pas lagi pergi ke rumah temennya itu," gitu. Tapi dia cerita di beberapa hari kemudian gitu. Nah, aku, oke. sempet, bingung nanggepinnya gimana ya untuk anak yang jujur sebenarnya baik bahwa dia itu kemarin sempat batal gitu kan. Tapi kan itu sudah, apa ya, udah di atas 10 tahun kan harusnya sudah wajib juga Ya, berpuasa ya. Heeh, gitu. Kira-kira gimana tuh, Mbak, waktu ya? itu Mbak Puri ininya gimana, responsnya gimana? Waktu itu sih aku tanya, "Oh kok bisa batal, emangnya kenapa?" Gitu. Jadi sebenarnya aku Mhm pengen tahu apakah, dia diajak temennya atau gimana gitu. Waktu itu sih aku lebih mastiin aja ternyata? kenapa batal. Ternyata memang ya temennya yang ngajak, karena kan memang Oke, temennya ini bukan yang keluarga yang terlalu apa sih, ya. menginikan puasa, heeh, Ya gitu. ya ya. Oke, jadi memang terkait perbedaan nilai ya. Ada memang Iya, orang yang ngerasa, ya kalau anaknya belum akil balik ya nggak apa-apa lah puasanya dulu gitu. Saya juga dulu ingat waktu SD pun ada temen yang memang nggak dibolehin puasa sama mamanya karena masih SD gitu. Jadi ini terkait perbedaan mmm, nilai gitu. Sebenarnya yang masih bisa kita kontrol adalah kita bisa kok menyeleksi nih anak kita mainnya sama siapa, terutama kalau lagi genting kayak gini ya, lagi bulan puasa mhm, gitu. Kalau perlu misalnya kalaupun udah libur mungkin diikutin pesantren kilat gitu kalau situasinya lagi nggak pandemi. Jadi kita memang punya kewajiban untuk menjaga lingkungan anak-anak kita, karena yang namanya masih anak-anak masih gampang terombang-ambing tadi kan ya, gitu, belum terlalu kuat gitu, identitas dirinya. Jadi kita bantu kontrol, kalau bisa misalnya nanti pilihin sekolahnya juga sekolah yang berbasis agama, itu salah satu cara kita menjaga lingkungannya anak. Kalau udah kejadian kayak tadi, sebenarnya udah benar yang dilakukan Mbak Puri, kita tanya dulu. Jadi sebelum kita omelin, sebelum kita langsung naik pitam, "Loh kok batal?" Gitu. Kita tanya dulu, "Kenapa kok bisa batal?" Gitu. Setelah itu dari sana kita arahin aja, kalau bisa memang dalam bentuk pertanyaan, apalagi kalau anaknya sudah remaja, gitu. Karena anak remaja itu udah tahu kok, itu nggak boleh, gitu. Dengan dia cerita juga, kalau menurutku dengan dia cerita ke Mbak Puri, berarti dia merasa bersalah dan kepikiran, gitu. Makanya akhirnya ya udah deh cerita aja,
itu kan Mhm. ya. Jadi dia dia bisa cerita itu hal yang sangat baik. Jadi kita juga harus apresiasi. Makasih ya udah cerita sama kakak gitu. Kakak senang kalau kamu jujur gitu. Terus cara nanyanya kayak tadi kan, emang kenapa batal gitu. Misalnya dia bilang emang karena si itunya minum. Terus kita tanya lagi aja, emang kalau dia minum kamu harus ikutan minum kayak gitu. Terus kita tanya-tanyain aja terus sampai anaknya ngeh sendiri, kalau enggak sih aku harusnya nggak kayak gitu, gitu ya. Kalau sama anak remaja udah nggak boleh, udah nggak bisa pakai ceramah panjang lebar, pakai lecture gitu udah susah masuknya. Lebih Mhm. gampang pakai pertanyaan. Kita tanyain terus sampai akhirnya anaknya ngeh sendiri, "Oh ternyata emang aku salah ya," gitu. Kita bisa bilang lagi terus, "Kalau gitu harusnya gimana lain kali," gitu ya. "Lain kali kalau kamu ada di situasi kayak gitu harusnya kamu ngapain ya?" Gitu. Terus kira-kira, biar nggak tergoda lagi kalau ngelihat teman minum, kamu harusnya ngapain, kayak kayak gitu pokoknya kita kita bantu, kita arahkan pikirannya anak, tapi tidak dengan lecture panjang lebar, karena sebenarnya anak juga udah tahu kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh, cuman dia, tergoda aja, Mhm gitu. mhm. Jadi nggak boleh langsung di-judge gitu ya? "Oh besok nggak boleh main ke sana lagi deh," gitu nggak boleh? Iya, karena nanti anak, jadi nggak percaya sama kita untuk nyeritain sesuatu, itu kan Mmm, sebenarnya yang mhm. kita khawatirkan gitu. Iya. Karena nanti tantangan ini baru soal buka puasa, Mbak Puri, nanti tantangan-tantangan lain kalau udah remaja tuh banyak banget yang serem-serem gitu kan. Kita jadi tempat pertama anak cerita, kalau misalnya ada temennya Mhm. yang perilakunya nggak sesuai sama aturan di rumah kita, gitu. Terus kita juga bisa ajarin ke anak bahwa semua keluarga itu punya aturan yang beda-beda. Aturannya di rumah mama sama di rumah teman kamu mungkin beda, tapi kan kamu anaknya mama. Emang kamu mau sambil bercandain aja, emang kamu mau jadi anaknya tante itu gitu, tinggal di sana sama teman kamu mau? Pasti anak bilangnya nggak mau. Jadi kalau nggak mau ya harus menghargai aturannya mama kayak gini. Di rumah ini aturannya seperti ini, di rumah teman kamu berbeda. Jadi kalau dia ngelakuin itu ya biarin aja, tapi kamu harus tetap kuat gitu, menahan godaan. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Ayas. Ini untuk, pertanyaannya masih ada yang mau nanya lagi? Atau mau open mic, mau nanya langsung sama Mbak Ayas boleh kalau mau? Mumpung kita masih ada waktu, kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit lagi boleh kalau ada yang mau nanya langsung? Gimana? Eee, Kayaknya udah nih Mbak Ayas, udah jelas banget berarti tadi paparannya Mbak Ayas. Gimana Mbak Ayas, mungkin ada, penutup atau ada tambahan lagi untuk sesi hari ini? Tambahan lagi kayak saya udah kebanyakan ngomong sih. Nggak Cuman apa-apa mungkin asal manfaat ya kok. penutupnya mungkin, merangkum aja ya, mungkin tadi Iya. ada yang datangnya di tengah-tengah gitu. Kalau mengajarkan anak beribadah itu memang kewajiban setiap orang tua. Jadi, itu yang perlu kita ingat kalau ternyata misalnya prosesnya susah gitu, "Ini kayaknya anaknya susah banget sih, nggak mau sholatnya kesiangan mulu," misalnya ya. Tapi itu memang kewajiban kita sebagai seorang ibu atau seorang ayah yang memang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Jadi reward-nya gede, sesuatu yang reward-nya gede pasti susah menjalankannya gitu ya. Jadi, itu yang perlu dibahas bersama-sama. Terus kalau ada perbedaan nilai dengan pasangan, ini juga salah satu hal yang tantangan nih misalnya. Misalnya kita mau anaknya puasa, tapi pasangan kita bilang, "Ah, kasihan lah tahun depan aja," gitu. Itu biasanya akan sangat mempersulit. Jadi sebelum, ngajarin sesuatu ke anak, pastikan kita sama pasangan punya visi yang sama dulu. Jadi ngobrol dulu, satu suara dulu, karena kalau nggak satu suara, anak itu tahu, anak itu pinter banget. Dia akan tahu, Mmm, oh kalau orang tuanya yang ini bilangnya nggak boleh, ini kalau sama sama papa tuh pasti boleh. Jadi aku minta izin sama papa aja, iya, misalnya gitu ya. bener banget. Jadi, kompak dulu sebagai pasangan dan jadi role model yang baik untuk anak. Tuh ingat bahwa anak menilai agama, itu kan pertama kali itu kan pasti dari keluarganya dulu yang mempraktikkan agama itu. Dan yang anak lihat dari agamanya bukan cuman ibadah, kualitas ibadah kita, tapi juga bagaimana akhlak kita gitu, bagaimana perilaku kita kalau lagi sama anak. Kalau kitanya, nggak sabar sama anak, suka marahin anak kalau dia misalnya anaknya nggak mau sholat terus kita bentak gitu ya misalnya. Itu yang anak lihat bukan aku
nggak beribadah gitu, berarti aku salah. Enggak, yang anak lihat justru kayak, ngapain juga aku beribadah kalau ujung-ujungnya aku jadi kasar kayak gini, gitu. Itu Hmm. pesan eksplisit yang tanpa kita sadari dilihat sama anak, gitu ya. Ini bilangnya udah ngomongnya kepanjangan, tetap aku tambahin Oh, lagi. Soalnya ada riset yang menarik di Amerika dari Yakin Institute, remaja-remaja di Amerika makin banyak yang meninggalkan Islam. Kenapa? Aku nge-freeze ya. Halo? suaranya iya, kayaknya sinyalnya ini deh, Mbak ya. Halo, Udah ada belum? suaranya ada tapi videonya nge-freeze. Halo, Oke. Sekarang? iya udah, siap dilanjut. Oke, kayaknya udah deh ya. Oke, jadi sedikit aja terakhir, karena risetnya menurut saya penting, remaja-remaja di Amerika makin banyak yang meninggalkan Islam. Alasannya apa? Alasannya itu yang paling besar kalau mereka melihat orang tuanya itu kelihatannya agamis, tapi perlakuannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kayaknya orang tuanya tuh kayaknya seakan-akan rajin sholat, rajin ke masjid, tapi sama anaknya kasar gitu. Sama anaknya pokoknya tidak membuat anak merasa agamanya itu adalah agama yang baik gitu. Jadi besar sekali peran kita sebagai orang tua, bukan cuma ngajarin soal ibadahnya juga, tapi menjadi representasi dari agama kita di mata anak. Itu dulu deh. Jadi kita contohin pokoknya yang baik-baik, yang bagus-bagusnya dari agama kita yang memang sempurna gitu. Jangan sampai anak menangkap kesan bahwa agama kita itu cuma ngatur-ngatur aja, banyak aturan, banyak teori doang, tapi kasar misalnya sama orang lain perlakuannya. Justru kita tunjukin yang indah-indahnya dulu dari agama kita, semoga lama-lama anak tergerak hatinya untuk beribadah tanpa merasa terbebani. Mungkin itu terakhir dari saya. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Mbak Ayas. Ini setelah ditutup ada satu pertanyaan lagi sebenarnya. Gimana, Mau Mbak? dijawab? Iya, boleh kali Nggak ya, apa-apa, masih ada nanggung. waktu juga. Jadi ini Iya, nggak apa-apa. pertanyaan terakhir untuk Ya. sesi ini ya, teman-teman. Ini dari Mbak Ayu Dewanti nih. Mbak mau tanya, kalau misalnya ortu itu kurang pede mengajarkan bacaan Al-Quran, lalu minta bantuan guru agama atau guru les, itu boleh nggak ya? Nanti yang dia lihat, kok bukan mama papa yang ngajarin, itu gimana menurut Mbak Bukan Ayas boleh, sendiri? malah menurut saya harus. Karena Harus ya, mengajarkan Al-Quran itu harus dilakukan sama guru yang memang benar. benar, bagus bacaannya gitu ya. Kalau kita memaksakan diri, kita ngajarin tapi salah, itu akan nempel sama anak. Benerinnya tuh susah kalau udah gede. Ternyata cara ngucapinnya salah akan lebih susah. Jadi malah lebih bagus kalau kita minta bantuan guru. Tapi catatannya, yang belajar bukan cuma anak, tapi ibu bapaknya juga harus belajar ngaji lagi. Jadi anak tahu kalau oh ternyata belajar Quran itu penting banget sampai ayah ibuku pun tetap belajar gitu. Jadi bukan berarti kamu belajar les aja ya, mama mah udah tua, mama udah nggak bisa belajar. Nah itu nggak boleh keluar karena yang namanya manusia otaknya meskipun kita udah tua tetap bisa berkembang, tetap masih bisa berubah. Apalagi belajar Quran itu kan udah dijanjiin nggak susah kok sebenarnya. Gitu. Oh jadi boleh. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ayu. Itu aja yang terakhir Mbak Ayas. Terima kasih banyak untuk jawabannya, bagus-bagus banget. Tadi pertanyaannya insya Allah sudah terjawab oleh Mbak Ayas. Untuk materinya juga bagus banget, tapi untuk teman-teman kalau misalnya masih penasaran nih sama bagaimana sih hubungan orang tua dengan anak, bisa diintip-intip ke Instagramnya Mbak Ayas ya, @faras. Itu aku kemarin ngintip-ngintip banyak tuh materi-materi yang daging juga buat diaplikasiin gitu. Itu Ngapain kok aja dari Mbak aku? Ayas. Terima kasih Mbak Ayas atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah bermanfaat banget, jangan kapok. Oh itu ditulis di chat Nah, instagram.com biar tinggal Faras. klik. Iya, oh sama arsanara.id. Sama ya, sama Mbak Fida kemarin ya? Iya, betul. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak Ayas. Mudah-mudahan nggak kapok untuk ngisi lagi di Rumah Ibu Indonesia. Terima Insya Allah enggak. kasih. Terima Iya, kasih semuanya. iya. Nah, teman-teman selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi untuk ini melatih dan membiasakan anak sholat dan berpuasa. Tapi kalau tadi kan dari pandangan seorang psikolog ya, kalau sekarang kita lihat dari sisi agama dengan Ibu Heti Muslihah. Beliau sudah hadir. Silakan Ibu Heti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang hadir, mohon maaf, yang hadir ibu-ibu atau apa nih? Campur-campur Ibu, ada yang Campur ya? Iya, udah ibu-ibu. sahabat ya. Iya. Ya, sahabat-sahabat. Subhanallah, terima kasih Mbak Ayas atas ulasannya, sangat mencerahkan ya, isinya memberikan kita pembekalan terhadap keluarga ya, terutama dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Kebetulan anak saya juga masih pada kecil-kecil, yang besar juga ada sih. Anak saya 7. Masya Allah. Jadinya ya, insyaallah ya Mbak Puri. Ini langsung saja ya Mbak Puri ya. Ya, silakan Ibu. Terkait dengan kita melatih dan membiasakan anak untuk sholat dan berpuasa. Sudah tadi di awal sudah dikupas sama Mbak Ayas ya, dalam hadis riwayat Abu Daud, muru al auladukum, ya. Perintahkanlah anak-anak kalian, muru auladukum bis sholati wahum, ya, untuk sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika usia mereka mencapai 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka, ya, pukullah mereka, wahum abna'a asyri, dan pisahkan tempat tidur mereka ketika usia mereka mencapai 10 tahun. Nah, ini sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasannya Rasulullah juga memerintahkan anak-anak kita untuk belajar sholat dari sejak kecil ya. Bahwasannya Rasulullah sendiri, beliau ada kisah ya, bagaimana beliau menemani anak sholat ya. Pada saat itu Rasulullah setelah sholat ini ya, mengusap pipinya ya, mengusap pipi mereka satu-satu, mengusap pipi anak-anak satu-satu setelah mereka sholat dengan kasih sayang dan kagum kepada mereka. Pada saat itu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, saya sholat duhur bersama Rasulullah. Kemudian beliau keluar kepada keluarganya, ya, dan saya mengikutinya. Beliau disambut oleh anak-anak dan beliau mengusap pipi mereka satu-satu. Jadi diusap satu-satu anak-anak yang sudah sholat, diusap-usap. Adapun saya juga diusap pipi saya dan saya merasakan tangan beliau itu dingin, lembut, dan harum. Seakan-akan beliau keluar dari botol minyak wangi. Nah, ini kisah bagaimana Rasulullah sangat kagum terhadap anak-anak yang sholat, ya, yang sholat bersama Rasulullah. Nah, ini pentingnya dari kecil ya. Ini pembiasaan ya, pembiasaan dari kecil. Sehingga pada saat mereka sudah balik, sudah ada kewajibannya, mereka sudah terbiasa. Tidak ada rasa berat lagi untuk melakukannya. Ya, begitu juga dengan saum atau puasa. Sama ya, Rasulullah juga mencontohkan bahwasannya dalam hadis riwayat Muslim dari Rubi bin Muaz radhiyallahu an, pada saat itu pada pagi hari ya, pada pagi hari di hari Asyura Rasulullah SAW mengunjungi perkampungan kaum Ansor yang ada di sekitar Madinah dan bersabda, barang siapa berpuasa maka lanjutkanlah puasanya, dan barang siapa tidak berpuasa maka sempurnakanlah sisa harinya. Kemudian kami berpuasa Asyura, kami juga menyuruh anak-anak kecil kami, ya, kami pergi ke masjid dan kami beri mereka mainan dari wol. Jika ada yang menangis karena ingin makan, maka memberinya makanan ketika berbuka. Nah, di sini pembiasaan anak-anak, yang namanya anak-anak kan pasti ada rewel ya, apalagi pada saat jam-jam yang istilahnya jam apa nih? Jam yang mengkhawatirkan ya.
Heeh. Jam-jam kritis gitu, jam 10 atau menjelang zuhur atau menjelang sore tuh biasanya kalau anak-anak saya tuh rewel-rewelnya tuh, aduh, udah dulu ya, udah dulu ya. Nah, dari sini Rasulullah juga mengajarkan kepada anak-anak, nah di sini kan, diberikan permainan ya, diberikan permainan supaya mereka lupa ya, mereka lupa dengan puasanya. Mungkin kalau sekarang tadi sudah dikupas dengan Mbak Ayas, ya diberikan permainan atau dibacakan buku cerita atau ya dongeng-dongeng ya orang tuanya. Nah ini kreativitas dari orang tua sendiri gitu ya, seperti itu. Nah subhanallah di sini dari semenjak kecil kita sudah membiasakan anak kita ini untuk sholat dan berpuasa sebagaimana dikisahkan Rasulullah atau dikisahkan dan dicontohkan Rasulullah dalam hal sholat dan puasa. Itu ya Mbak Puri ya. Jadi dari sini kembali kepada orang tua untuk bisa melakukan kreativitas dan biasanya anak-anak itu lebih senang dengan reward ya, reward. Jadi tidak ada salahnya para orang tua memberikan hadiah ya bagi anak kita yang baru belajar sholat. Setiap sholat kita kasih hadiah apapun itulah, meskipun kecil mereka akan sangat senang. Apakah itu diberikan tempelan bintang, apa hadiahnya berupa permen atau berupa hal-hal yang lain yang positif tentunya. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Kupasan dari Rasulullah sendiri ya, contoh dan perintah untuk sholat sudah diajarkan dari semenjak 7 tahun ya, dari semenjak 7 itu kewajibannya. Tapi pembiasaan dari kecil ya itu akan lebih baik dibiasakan dari kecil sehingga mereka sudah terbiasa. Ya tidak akan kaget lagi jadinya waktu-waktu tertentu mereka sudah terbiasa. Kalau misalnya saja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Heti untuk paparannya. Ternyata ada korelasinya ya Bu ya, maksudnya dari pandangan Islam dengan dari tadi pandangan seorang psikolog itu ternyata nyambung banget. Ternyata kita juga bisa belajar dari kisah-kisah Rasulullah SAW ya Bu ya. Ternyata apa yang tadi dipaparkan dulu udah pernah juga tuh dilakuin sama Rasulullah gitu ya Bu. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, terima kasih banyak Ibu Heti, terima kasih banyak juga kepada Mbak Ayas atas materinya yang luar biasa banget hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah bagi kedua pemateri kita. Amin. Mudah-mudahan untuk teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang bisa diterapkan, bisa jadi amal karena diaplikasikan, karena ilmu itu nggak akan bermanfaat kalau misalnya nggak kita aplikasikan gitu. Jadi bisa tuh dicoba ke anak-anaknya, dimulai dari diri sendiri dulu ya, gitu. Nah, sekian materi untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua berkenan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya beserta panitia dan juga mungkin pemateri-pemateri yang sudah di-mute sekarang. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa untuk sesi terakhir masih ada di Sabtu depan. Ini ada di poster, keutamaan belajar memaafkan diri dan orang lain. Jangan lupa hadir, itu sesi terakhir dan sudah mendekati Lebaran. Kita isi Ramadan kita dengan penuh ilmu. Nah itu dia, sesi hari ini melatih dan membiasakan anak sholat dan berpuasa. Saya Puri undur diri, sebelum itu kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini dan juga untuk pemateri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.